Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abhishek Apatayila dengan NIM 2306135559. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk mengetahui sejarah dan budaya Melayu, khususnya sejarah Kerajaan Langkat. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah Melayu. Bangsa Melayu terbagi menjadi dua, yaitu bangsa Proto-Melayu dan juga bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Selanjutnya, bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda adalah suku bangsa yang sampai di Indonesia sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sesuai tahun kedatangannya, bangsa Deutero-Melayu tiba di Indonesia setelah bangsa Proto-Melayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Langkat. Kesultanan Langkat merupakan kerajaan Islam yang pernah memerintah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak abad ke-16. Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditempungkannya cadangan minyak di Pangkalan Brandan. Kesultanan Langkat didirikan oleh Dewa Syahdan pada tahun 1568 Masehi. Perkembangan Kesultanan Langkat berawal dari pendapatan yang dihasilkan melalui industri minyak, tanaman tembakau, dan perkebunan karet. Penghasilan itu dicapai pada masa pemerintahan Sultan yang ke-7, yaitu Sultan Musa. Puncak kejayaan Kesultanan Langkat terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz. Ia merupakan Sultan ke-8 dari Kesultanan Langkat. Masa pemerintahannya pada tahun 1897 sampai 1927. Dia seorang yang berwibawa dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya diterapkan berbagai kebijakan. Dalam bidang politik, ia mampu melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dan internal. Di bidang pendidikan, ia mendirikan berbagai madrasah dan sekolah umum. Kemudian dalam bidang keagamaan, dia melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti Thariqat Naqsabandiyah dan mendirikan Masjid Azizi. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa pemerintahan Kerajaan Langkat. Masa pemerintahan Kerajaan Langkat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada masa kolonial. Pada masa ini ada seorang administrator Belanda bernama Ailiko Jijker Johannes Groninger dari Delhi Maatschappij menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Konsesi pertama eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan pada tahun 1883. Pada tahun 1907, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang diwakili oleh Jacob Bellot selaku Residen Van Sumatera Oostkus. Isi perjanjian itu adalah wilayah Langkat secara administratif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir, dan Teluk Haru. Yang kedua ada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah tepatnya saat tentara Kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda mundur. Sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat Langkat saat itu. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Di sini tak ditemukan bagaimana relasi, kontestasi, dan peta politik Langkat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Yang terakhir, masa proklamasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, kabar mengenai proklamasi bahkan belum sampai ke Kesultanan Langkat, tapi tak lama kemudian, suasana mulai memanas. Laskar-laskar terbentuk dan pada 5 Oktober 1945, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah kemudian menyatakan bergabungnya Kesultanan dengan Negara Republik Indonesia. Kekuasaan
Kesultanan Langkat atas politik dan pemerintahan runtuh bersama dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis pada tahun 1946. Pada saat itu, banyak keluarga Kesultanan Langkat yang terbunuh, termasuk Tengku Amir Hamzah, penyair angkatan Pujangga Baru dan Pangeran Kesultanan Langkat. Keesokan harinya, jasad Amir Hamzah dikebumikan di Masjid Azizi, Tanjung Pura. Istana Darul Aman memang diserbu dan dibakar, akan tetapi Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli 1947. Setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah wafat pada tahun 1948, para Sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan. Berikut ini adalah raja yang pernah memimpin pemerintahan kerajaan Langkat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaklumkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.